Angkatan 9 Kota Mabagu. Dalam video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Imaris Bandiarta dari SMA Negeri 3 Kota Mabagu. Rekan saya Trisutrisno Mala. Saya Indriansyah Alfitri. Dalam video ini nantinya akan ada yang berperan sebagai supervisor atau pengamat, kemudian ada yang berperan sebagai coach, dan ada yang akan berperan sebagai coaching. Demikian perkenalan singkat kami, terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Tri. Selamat siang Pak Made. Oke, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, baik. Oke, jadi hari ini kalau saya tidak salah Bapak ada proses coaching ya? Iya. Baik Pak, sebagai awal kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian proses coaching ini. Jadi sebentar nanti Bapak akan melakukan proses coaching dan kita akan lihat bersama-sama apakah sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada presence yang baik, kemudian sudah ada pertanyaan berbobot dan sebagainya. Itu ya Pak ya? Iya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal ya Pak ya. Siap. Pertama, Bapak ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi apa nanti dalam proses coachingnya? Mungkin dari segi kompetensinya terkait dengan pertanyaan yang berbobot, terus penggunaan metode tirta ini Pak. Oke, di bagian mananya spesifiknya yang Bapak ingin saya amati? Karena ada banyak kompetensi di dalamnya. Jadi di bagian mana yang nanti Bapak spesifik inginkan untuk saya amati? Oke, mungkin di bagian alur tirtanya, ketika saya akan mencari atau mengidentifikasi dan membuat rencana Pak. Nah, di situ kan saya akan melempar pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin di situ ya yang lebih kayaknya saya masih perlu untuk diamati lagi di situ. Baik, ini kita sebelum proses coaching sebentar ya, Kira-kira Bapak merasa untuk kompetensi yang Bapak sampaikan tersebut, kira-kira itu sudah bagaimana kalau sekarang? Apakah sudah? Oh iya. Mungkin kalau dibuat poinnya mungkin posisinya sekarang masih dalam poin ke-6. Ya, poin 6. Saya ingin dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa naiklah sedikit, setidaknya 7 atau 8. Baik Pak, kira-kira setelah percakapan ini apa harapan Bapak yang setelah percakapan ini, diskusi ini, kemudian proses ini nanti apa harapannya Pak setelah proses itu? Ya, harapan saya terkait dengan setelah proses ini saya bisa menggali masalah-masalah yang ada pada coaching nanti. Misal terkait dengan mengidentifikasi sampai melempar pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi dan membuat rencana untuk si coaching. Oke. Baik, jadi saya menangkap bahwa Bapak ingin pada saat nanti sebentar dapat menangkap apa masalah yang dihadapi coaching, kemudian membantu menemukan solusi itu ya Pak ya? Iya. Baik, bisa Bapak gambarkan nggak kalau misalnya itu tercapai itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Iya, mungkin indikator ketercapaiannya ketika si coach ketika mulai berefleksi dan melakukan tanggung jawab, dia mulai sadar ketika ternyata dia sudah menemukan jawabannya sendiri atau menemukan rencana untuk mengatasi masalah yang dia inginkan. Oke, berarti posisi kita itu mendorong ya? Iya. Coaching menemukan jawaban. Bagus sekali. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kita kasih, sudah Pak. boleh mulai ya proses Iya. ini. Selamat mulai Pak. Iya. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Indri. Selamat siang, waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi Ibu Indri di sini kira-kira apa masalah yang Ibu Indri hadapi di sekolah yang ingin diceritakan di sini proses coaching kali ini? Jadi Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas dengan siswa saya. Jadi siswa saya ini dia ketika berkomunikasi dengan saya atau teman-teman itu kayak
jawab. Jadi itu yang membuat saya bingung apakah dia paham atau tidak. Seperti itu. Oke. Nah, kan di sini ternyata kurangnya komunikasi dari siswa ya. Jadi tujuan percakapan kita di sini, Ibu ingin mencari bagaimana cara Ibu untuk mendiskusikan si siswa ini ingin memperkuat komunikasinya di dalam kelas, seperti itu ya. Oke, kira-kira apa indikator sehingga Ibu mengatakan bahwa si siswa ini kurang berkomunikasi? Misalnya dari segi apa? Dari segi berinteraksi dengan guru, dengan teman, dia kurang begitu. Dia kebanyakan diam di kelas, tapi setelah saya konsultasi dengan orang tuanya, dia di rumah terbilang cerewet. Jadi itu yang membuat saya bingung, Pak. Jadi apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan anak ini di sekolah tidak aktif? Kalau itu saya belum mencari tahu secara detail, tapi saya baru memperhatikan kesehariannya di kelas. Dan ketika dia bermain dengan teman-teman, memang interaksi dalam berkomunikasi itu sangat kurang. Oke. Nah, di sini Ibu, apakah selain, kan kata Ibu kan belum melakukan. Nah, ketika Ibu ingin melakukan, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada siswa ini? Mungkin yang pertama saya ingin berkonsultasi dengan rekan guru mengenai anak ini, dan kepala sekolah juga terlibat karena dalam satu sekolah itu kira-kira cuma ada sekitar 2, tapi mungkin di kelas yang lain juga sudah cukup. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan rekan guru terkait dengan anak ini. Kemudian yang kedua, saya rencananya mau merolling siswa-siswa. Jadi karena di TK itu ada 4 kelas, jadi rencananya saya mau anak-anak itu di rolling ke kelas yang lain, karena mungkin bisa saja dia kalau berkomunikasi belum terlalu leluasa atau dia malu atau seperti apa. Dan ketika kita rolling dan di kelas yang lain, mungkin dengan guru lain dia bisa lebih terbuka, atau guru lain bisa menemukan strategi yang tepat dalam berkomunikasi dengan dia. Berarti rencana yang Ibu akan lakukan di sini akan melakukan rolling class. Iya. Nah, kira-kira selain rolling class, apakah ada solusi atau cara lain? Mungkin dengan permainan yang secara kelompok dengan teman-teman, itu bisa menumbuhkan interaksi lebih banyak. Oke. Berarti kalau Ibu ingin melakukan permainan, di sini kan ada 2, Ibu ingin rolling dan Ibu lebih melakukan kegiatan lebih aktif lagi dengan cara permainan tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan permainan ini agar supaya terjalin komunikasi dengan anak tersebut? Rencananya Pak, saya mau melakukan kegiatan permainan ini sekitar 2 atau 3 hari ke depan, karena saya harus berkonsultasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Oke, jadi tujuan Ibu ke sini, kira-kira dari percakapan kita, Ibu dapat menyimpulkan nggak? Maksudnya merefleksikan apa yang kita bahas bersama sekarang ini. Jadi apa yang Ibu rasakan? Jadi dari percakapan kita ini saya bisa menemukan beberapa solusi untuk menyikapi atau menstimulasi anak tersebut dengan permainan, teman dan rolling di kelas lain. Jadi dengan cara melakukan permainan. Nah tadi Bu, sedikit saya lupa terkait dengan jika anak ini dinilai keaktifannya di dalam kelas, kira-kira poinnya itu dapat poin berapa Bu kalau mau dinilai dari angka 1 sampai 10? Saya rasa anak ini masih ada di poin 4. Wow. Kurang sekali Pak. Wow, luar biasa ya. Dia ada di poin
24. Nah, sekarang ketika Ibu ingin melakukan permainan ini, yang Ibu harapkan mendapatkan poin berapa? Saya harapkan bisa naik ke poin 8 atau 9. Oke, luar biasa kenaikannya. Kira-kira kalau poin 8 itu seperti apa kalau mau digambarkan poin 8 itu? Anak bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan kalimat yang lebih banyak dan lebih kompleks. Oke, baik. Jadi itu tujuan Ibu. Kita akan untuk pertemuan berikut yang saya harapkan Ibu bisa mencapai poin 8 itu dengan melakukan teknik apa tadi? Rolling class sama permainan. Oke, rolling class sama permainan ya. Jadi karena waktu kita terbatas, terima kasih Ibu. Nanti kita akan bahas pertemuan berikut bagaimana hasilnya. Saya juga penasaran nanti lihat hasilnya. Ya, terima kasih. Baik Pak, bagaimana proses coaching tadi berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar hasilnya. Jadi dari proses coaching tadi, kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak? Ya, ketika proses coaching tadi, saya merasa bahwa ada beberapa hal yang menurut saya itu kayak terulang dan ada yang kelewatan sehingga saya mengambil pertanyaannya itu di belakang. Seharusnya pertanyaan itu ada di depan atau di pertengahan. Oke. Jadi bisa diberi contoh Pak seperti apa? Ya, seperti tadi kayak melakukan atau memberi nilai terhadap siswa itu. Seharusnya itu kan diidentifikasi. Ketika kita mengidentifikasi dan membuat rencananya apa. Nah, di sini saya terlambat dan mengingat nanti di akhir. Jadi saya lakukan pertanyaan itu di terakhir. Apa yang membuat Bapak menganggap bahwa itu semacam suatu hal yang menjadi catatan bagi Bapak? Ya, karena menurut saya itu dari situ kan si coach atau si guru ini bisa mengetahui tujuan dari apa yang ia ingin melakukan untuk meningkatkan komunikasi anak tadi. Bagus ya Pak ya. Ini Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Jadi saya mengamati tadi Bapak sudah menanyakan banyak pertanyaan berbobot, mulai dari proses mengidentifikasi masalah, kemudian hingga pada bagian akhirnya coach menemukan solusinya. Kemudian itu sudah sesuai, bahkan menurut saya itu sudah merupakan standarnya itu sudah tinggi, sangat bagus. Dan menurut saya kalau misalnya tadi kan di awal percakapan kita Bapak menyampaikan bahwa yang perlu diamati itulah pertanyaan berbobot ya. Dan kalau menurut saya itu sudah, kalau dari pengamatan saya itu sudah banyak sekali pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Luar biasa, ternyata dari proses latihan yang selama ini kita lakukan ternyata ada peningkatan dari yang saya ingin harapkan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ya saya ingin meningkatkan ke nilai 7 atau 8. Tadi kan yang saya sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya lontarkan itu masih dalam poin 6. Baik Pak, jadi tadi selain ada hal yang sudah bisa berkembang dengan baik, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi. Oke, siap. Misalnya ya Pak, tadi saat proses coaching Bapak menanyakan mengenai idealnya anak itu komunikasinya seperti apa di bagian akhir percakapan itu bersama dengan kondisinya yang sekarang seperti apa, gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya kalau kita merujuk ke standar yang kita pelajari apalagi di alur kita, itu seharusnya ditanyakan dulu di bagian awal pembicaraan. Oh iya. Nah, bagaimana pendapat Bapak soalnya? Ya, memang itu terkadang kita ketika melakukan coaching ada beberapa hal yang sering terlewatkan. Iya, makanya ketika saya mencatat fokus kita untuk mendengarkan itu memang dituntut agar fokus tuh 100%. Nah sekali ya Pak, ya. Memang proses coaching ini kita butuh latihan yang sering ya sebenarnya ya, baru bisa untuk baik lagi. Nah, baik Pak. Sekarang kira-kira dari diskusi ini kompetensi apa yang
setelah proses tadi dilaksanakan, kemudian dibacakan pra-observasi, kira-kira kompetensi apa yang nantinya Bapak akan kembangkan lagi? Oke, mungkin kompetensi yang terkait dengan tadi ya, ketika kita menjadi pendengar yang maksudnya lebih aktif lagi, maksudnya bagaimana ya? Di sini kita harus lebih fokus lagi ketika mencari atau mendengar apa sih masalah si coach ini. Presence ya Pak ya? Iya. Ada hal lain lagi Pak? Mungkin itu dulu. Oke. Tahap lah Pak. Tahap ya, benar. Baik, untuk mengembangkan kompetensi tersebut, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan? Oke, mungkin lebih banyak lagi berkomunikasi dengan teman-teman, menanyakan masalah-masalah yang ada, terus yang lebih melatih lagi dengan menjadi pendengar aktif. Kira-kira kapan Pak dikembangkan ini rencananya? Setelah ini mungkin setelah proses ini mungkin akan dilatih lagi untuk coachingnya. Mungkin besok. Jadi dalam proses ini kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa atau dukungan seperti apa? Ya, terutama dukungan dari teman-teman CGP dan dukungan dari teman-teman di sekolah. Baik, Pak. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi pembicaraan. Kira-kira Bapak dapat apa nih dari proses dari observasi, kemudian observasi sampai bagian akhir pembicaraan ini? Oke, yang saya dapatkan di sini saya seperti kata Bapak Made tadi bahwa memang pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan di sini saya lebih aktif lagi ketika mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa saya mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan di siang hari ini. Semoga semakin bagus ya dalam. Oke, terima kasih Pak.